Pai Anda di dalam program Mudi Podcast membahas seputar Islam. Hari ini Mudi Podcast sudah sampai pada edisi yang keempat. Sahabat Mudi, kali ini kita mengangkat tema yang mungkin agak sedikit krusial dan tema yang sering dibahas-bahas di forum nasional maupun lokal, yaitu Islam dan politik. Sahabat Mudi Podcast, Islam sebagai agama samawi yang komponen dasarnya berupa akidah dan syariah ternyata memiliki korelasi yang sangat erat dengan politik dalam artian yang luas. Sebagai sumber motivasi masyarakat, Islam berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku sosial politik. Implementasinya kemudian diatur dalam syariat sebagai katalog lengkap dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, pembimbing dan pengatur aspek kehidupan manusia yang kompleks. Islam dan politik keduanya memiliki titik singgung yang erat jika dipahami sebagai sarana untuk menata kehidupan masyarakat. Islam tidak hanya dipahami sebagai kedok untuk memperoleh kepercayaan dan pengikut, politik juga tidak serta-merta hanya dipahami sebagai sarana ataupun alat untuk memperoleh otoritas formal di dalam kekuasaan. Saya punya sebuah makalah untuk Anda. Man lam ya'rifis siyasah akalathus siyasah. Orang yang tidak mengerti politik maka akan digilas oleh politik. Nah, sahabat Mudi, untuk membahas masalah ini lebih lanjut, hari ini telah hadir bersama kita guru yang mulia Tunku Mustafa Kamal Al-Bayuni. Beliau merupakan seorang guru senior di Dayah Mudi Mesra sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga. Nah, mari sebelumnya kita sapa dulu guru kita yang mulia. Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Tunku? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Semoga Tunku Mustafa selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Tunku, hari ini kita membahas tentang politik. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana yang dimaksud dengan politik, atau singkatnya apa definisi dari politik itu sendiri? Iya, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi langsung saja yang pertama harus kita kita ketahui apa definisi ataupun pengertian dari politik itu sendiri. Yang pertama, ketika kita rujuk di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ ada kata politik yang diartikan dalam dua pengertian kalau saya tidak salah. Yeah. Yang pertama, pengertian yang pertama, politik adalah pengetahuan tentang sistem kenegaraan. Iya. Itu yang pertama. Dan definisi yang kedua, pengertian yang kedua, politik adalah segala urusan dan tindakan terhadap sebuah pemerintahan. Lebih saya kalau boleh kita lebih khususkan, politik adalah tindakan seseorang yang ikut terlibat langsung dalam dunia pemerintahan. Apakah itu ke dalam dunia legislatif ataupun eksekutif, ataupun jalur yang ditempuh agar sampai ke sana, seperti masuk dalam partai. Itu saya rasa pengertian yang sudah bisa kita pahami secara lebih khusus, terutama dalam publik kita orang Aceh. Iya. Seperti itu. Jadi di zaman ini bagaimana politik yang dibolehkan? Karena ketika kita melihat banyak orang yang terjun ke dunia politik, ada di antara mereka yang berpolitik hanya untuk meraih kekuasaan sebesar-besarnya, ada mereka yang memang politiknya bersih. Jadi bagaimana politik yang dibolehkan, Tunku? Ya, yang pertama kita ketahui bahwa di dalam agama kita tentunya ada norma-norma tersendiri dalam setiap dimensi kehidupan. Itu saya rasa sudah sangat kita pahami hal seperti itu. Dalam kekeluargaan itu ada norma tersendiri dari agama. Begitu juga dalam dunia perpolitikan. Dalam kita mengurus negara ini, mengurus masyarakat ini juga ada aturan tersendiri dari Islam. Jadi kalau kita berbicara
bagaimana politik yang dibolehkan ya. Iya. Yang dibolehkan dengan dalam Islam, secara umum jawabannya adalah politik yang tidak ada kezaliman terhadap masyarakat. Itu dibolehkan. Sedangkan politik yang di situ ada kezaliman terhadap masyarakat, nah, ini dalam Islam ya dilarang, bahkan sangat-sangat dilarang saya rasa. Disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab beliau Tipril Masbuk Fina Syatil Muluk. Ini kitab beliau dasarnya ditulis dalam bahasa Persia. Lalu diterjemahkan oleh salah satu ulama dalam bahasa Arab. Di situ disebutkan ada sebuah hadis Nabi. Nabi mengatakan keadilan seorang pemimpin dalam sehari itu lebih Allah cinta terhadap ibadah 70 tahun. Oh, luar biasa. Artinya di sini agama memberi pandangan yang lebih terhadap kekuasaan, terhadap perpolitikan. Ya, dengan dasar yang tidak bertentangan dengan Islam. Jadi dalam hal ini saya rasa tidak boleh, ini saya sampaikan kepada seluruh pemirsa, kita tidak boleh berpandangan negatif secara mutlak Kepada politik. sendiri. Ya. Ini yang harus kita hilangkan dari sekarang, dari mindset berpikir kita semua. Artinya pandangan negatif terhadap dunia politik secara mutlak ini harus segera untuk dihilangkan. Mengapa? Ya karena ketika kita lihat dalam agama, dalam hadis Nabi, dalam kitab-kitab ulama, ada bahasa-bahasa yang diinginkan oleh agama, bagaimana berpolitik yang baik, dan di situ Allah berikan ganjaran yang lebih, pahala yang lebih. Seperti hadis yang kita baca tadi. Ketika seorang pemimpin dengan sikap adilnya, bukan dengan sikap zalimnya, bukan membumikan kezaliman, tetapi membumikan keadilan, satu hari saja. Iya. Satu hari saja keadilan itu dibumikan oleh pemimpin, maka kata Rasulullah, itu ahabbu ilallah. Iya. Itu lebih Allah sukai daripada ibadah sab'ina sana, 70 tahun. Ya, luar biasa. Jadi Tungku katakan tadi, sebenarnya kita harus menghilangkan mindset masyarakat, mindset negatifnya terhadap politik. Caranya? Ya, itu yang pertama yang perlu kita tegankan pada kesempatan yang berbahagia ini ya. Artinya pola pikir kita yang selalu mendiskreditkan dunia politik, menganggap politik itu kotor, ya kita balik bahasa itu. Bukan politik itu kotor, tetapi kekotoran itu juga ada dalam dunia perpolitikan. Jangan kita menganggap politik itu kejam, tetapi kekejaman itu juga ada dalam dunia politik. Jangan kita klaim politik itu dolim, tetapi kedoliman ada dalam dunia perpolitikan. Sebagaimana kedoliman itu juga ada dalam berbagai dimensi kehidupan. Dalam kekeluargaan, ada suami yang dolim pada istri dan anaknya. Dalam ruang lingkup sosial bermasyarakat, ada yang kita mendolimi sesama, mendolimi tetangga. Artinya kedoliman, kekotoran, kekejaman ini tidak identik dengan politik. Nah, makanya harus kita betulkan mindset berpikir secara dasar. Politik ini adalah bagian daripada agama. Berarti yang politik itu tidak salah, tapi yang salah oknumnya. Ya, yang salah itu orang yang bermain di dalamnya. Kan seperti politik ini kan untuk mengurus negara, untuk mengurus masyarakat banyak. Sama halnya dengan seseorang yang mencalonkan dirinya sebagai suami. Ini kan dia untuk mengurus juga sebuah pemerintahannya yang lingkup dalam tanda petik ya dalam ruang lingkup yang kecil, keluarganya. Nah, secara dasar kan ini kan sangat terpuji dalam agama. Ketika kita mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin bagi istri dan anak-anak kita kelak, ini dasarnya terpuji. Tetapi yang salah di saat kita memimpin, kita praktekkan kedaliman terhadap anak-anak dan istri kita. Itu yang salah. Tunggu. Bagaimana mungkin dulu ada sejarah ulama-ulama yang berpolitik. Jadi bisa Tunggu ceritakan mungkin. Ya, yang pertama begini.
Kalau menyangkut dengan politik dalam hal mengurus masyarakat, mengurus bangsa dan negara, ini tidak terlepas dalam sikap Sayyidul Anam wa Sayyidul Mursalin, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di samping menyampaikan risalah, juga beliau adalah seorang pemimpin. Ya. Pernah dicatat dalam tinta emas dalam sejarah Islam, beliau menyatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Ya kan? Ya. Dan setelah masa beliau, masa Khulafa Ar-Rasyidin, Islam juga disebar luas ke berbagai sentra dunia. Begitu juga lanjut setelah masa mereka terkenal dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya. Artinya dalam dunia Islam banyak pemimpin-pemimpin yang juga memperhatikan Islam dengan penuh dengan sangat-sangat maksimal. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ini perlu kita catat baik-baik. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, pemimpin-pemimpin dahulu. Ini disebutkan dalam kitab beliau Tibril Masbuk. Ini boleh bagi pemirsa kalau ingin mengetahui tentang politik yang diinginkan oleh agama, bisa membaca kitab ini, kitab karangan Imam Al-Ghazali yang berjudul Tibril Masbuk fi Nasyatil Muluk. Disebutkan di situ bahwa kata Imam Al-Ghazali, pemimpin-pemimpin dahulu itu membagikan waktu dalam hidupnya itu ke dalam beberapa bagian. Ada yang waktu disiapkan untuk beribadah kepada Allah. Ada yang waktu mereka disiapkan untuk memikirkan rakyat dan julus bainal ulama. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh segenap pemimpin-pemimpin kita, para umara, para pemerintah. Artinya ada waktu khusus oleh pemimpin dahulu yang disediakan untuk julus bainal ulama. Duduk dengan para ulama, bertukar pikiran, minta nasihat, diskusi tentang kerakyatan, tentang kenegaraan, tentang Islam itu sendiri, bagaimana agar rakyat bisa diayomi dengan baik. Ini yang mungkin harus dipraktekkan. Artinya kalau untuk hal-hal beribadah mungkin ya sudah disiapkan oleh setiap pribadi, ya kan? Untuk memikir rakyat mungkin sudah ada. Ini yang perlu juga diterapkan adalah waktu yang disediakan setiap harinya, apakah itu 1 jam, 2 jam, untuk bertukar pikiran dengan para ulama. Ini dipraktekkan dahulu. Dipraktekkan oleh raja-raja dahulu, oleh pemimpin-pemimpin dahulu. Artinya mereka tidak menganggap para ulama, para fuqaha itu sebagai pribadi-pribadi yang harus dijauhi, tidak. Tetapi itulah mereka orang-orang mulia yang harus diminta nasihat dan wejangan-wejangan yang baik seperti itu. Iya. Berarti ulama dulunya dijadikan sebagai penasehat di dalam pemerintahan, ya? Sebagai penasehat di dalam pemerintahan. Iya. Sekarang kalau kita melihat masa sekarang, ada ulama-ulama yang mungkin terjun ke dunia perpolitikan. Yang masalahnya hari ini masyarakat memandang hal tersebut merupakan hal yang negatif. Makanya dari pertama tadi sudah kita garis bawahi bahwa pandangan negatif kepada politik itu sendiri harus dihilangkan. Bahasa Aceh ya budari jiniokan tapu jio, pandangan yang legean. Paradigma negatif kepada politik harus ditiadakan. Karena seperti tadi, politik secara umum kan untuk mengurus masyarakat banyak, untuk mengurus negara. Ini sangat-sangat terpuji jika dijalankan dengan jalan yang lurus, jika dipraktekkan sesuai keinginan Islam. Nah, makanya ketika misalkan ada ulama, ada guru-guru kita yang terjun dalam dunia politik, ini bukan hal yang tabu. Karena disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa agama dan kepemimpinan itu pemerintahan itu bagaikan 2 anak kembar yang lahir dari satu perut. Artinya keduanya ini harus berjalan seirama. 2 anak kembar ini kan tidak boleh kita pisahkan secara dalam pandangan kita ini harus dijauhkan, tidak boleh.
mereka berdua itu adalah ada kemiripan, ada kesamaan yang saling menjaga satu sama lain. Tugas kepemimpinan dalam mengatur rakyat, mengatur negara, ini juga mengatur agama. Itu sebenarnya. Maka ketika di situ masuk orang-orang yang mengerti agama, di situ masuk orang-orang yang ingin menerima pandangan-pandangan daripada para ulama, itu sangat baik. Seperti tadi kita sampaikan, yang salah itu bukan politiknya. Siapa yang bermain di dalam politik itu yang salah. Yang salah itu kedaliman yang ada. Politiknya tidak salah, tetapi ketika kedaliman ada dalam dunia politik, itu salah. Makanya ketika dalam dunia politik itu terjun pribadi-pribadi yang taat, pribadi-pribadi yang mematuhi aturan hukum, baik itu hukum Islam ataupun hukum yang telah ditetapkan oleh sebuah negara, dipatuhi, ini sangat-sangat terpuji. Tetapi ketika dilanggar, itu yang bermasalah. Iya. Nah, hakikatnya seperti Tungku yang Tungku katakan tadi, politik dan agama itu adalah anak kembar. Ya, bagaikan dua anak kembar yang berjalan beriringan. Tapi realitanya hari ini, Tungku, kita lihat banyak elit-elit global, orang yang di atas sana, yang mereka membungkam orang-orang baik yang terjun ke dunia politik. Itu bagaimana pandangan Tungku? Ya, makanya perlu kita tekankan, perlu kita garis bawahi, perlu kita ingat. Di saat satu urusan dalam kehidupan dilakoni oleh orang-orang jahat, maka itu akan menjadi sebuah problematika bagi masyarakat. Yeah. Menyangkut apapun, apakah dalam hubungan menyangkut hubungan sosial, kekeluargaan, sebagainya, termasuk dalam perpolitikan. Ketika ini diurus oleh orang-orang yang tidak mengerti dengan Islam, maka ini akan menjadi masalah bagi Islam. Ketika ini diurus oleh orang-orang yang tidak taat kepada agama, maka ini akan menjadi masalah bagi rakyat. Kedaliman akan muncul di mana-mana. Makanya Imam Al-Ghazali juga menekankan di dalam kitab beliau bahwa di saat seorang pemimpin, seorang sultan, seorang raja dan presiden menyerahkan tugasnya kepada bawahannya, apakah itu kementeriannya dan sebagainya, yang tidak ahli di bidangnya, maka dia akan merusak kerajaannya sendiri, akan merusak kepemimpinannya, akan merusak negaranya. Ini kata Imam Al-Ghazali. Yeah. Ketika seseorang menyerahkan tugasnya kepada bawahannya yang tidak mengerti dalam hal itu, artinya apa? Harus ada juga kesepemahaman antara seorang pemimpin dengan orang-orang yang bekerja di dalam kepemimpinannya. Ya intinya dalam menyangkut masalah agama. Menyangkut masalah keadilan. Ini dua hal keadilan dan kezaliman, ini dua hal yang harus perlu dipelajari dengan baik, dan yang satu harus dipraktekkan, yang satu harus dijauhkan. Apa? Keadilan itu diimplementasikan, diterapkan, kedaliman itu ya dihilangkan. Tapi kan yang kadang-kadang terjadi sebaliknya. Iya. yang kita sayangkan. Ini yang kadang-kadang kedaliman yang terus dipraktekkan, tetapi keadilan ya dinomorduakan. Ini yang disayangkan. Ya. Makanya kalau ditanya bagaimana kalau orang-orang yang mengerti agama terjun dalam hal itu, ya tidak masalah. Bahkan itu sangat baik dengan menerapkan segenap ilmunya yang sudah dimiliki untuk menjalankan sistem pemerintahan seperti itu. Bahkan lebih baik kalau orang yang berilmu yang turun ke sana, orang yang punya agama ya. Iya betul. Iya Tungku. Jadi Tungku, bagaimana hukum ulama yang terjun ke dalam dunia politik di masa sekarang? Kita lihat ada ulama yang berpolitik sehingga stigma dan pandangan masyarakat terhadap ulama tersebut puka ulama kalau bahasa Acehnya. Seharusnya kan ulama mengurusi dayah saja, mengurusi balai-balai pengajian saja. Ini kok suka-sukanya terjun ke kantor, terjun ke politik. Itu gimana hukumnya? Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa Allah memilih dari Bani Adam itu taifatain, dua kelompok. Ya. Ihtarallah, Allah memilih daripada Bani Adam dua golongan.
satu golongan, yaitu golongan para anbiya. Ini golongan ini Allah pilih untuk liyubayyinu, untuk mereka nyatakan, mereka sampaikan ad-dalil, dalil-dalil ala ibadati, dalam menyembah Allah SWT. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, Allah memilihkan dari Bani Adam satu kelompok lagi, yaitu umara, Pemimpin. itu para pemimpin. Ya. Untuk apa? Untuk mengurus masyarakat, untuk mengurus rakyat, agar tidak ada kedaliman yang dilakukan oleh sesama, ada yang menengahi, tidak ada perkelahian, pertumpahan dan sebagainya, dan juga untuk memberikan keadilan kepada segenap rakyat. Artinya apa? Artinya agama sangat memandang sangat penting dalam hal kepemimpinan, dalam hal pemerintahan ini. Sangat penting. Karena apa? Karena ini menyangkut orang banyak. Makanya seperti tadi, bagaimana hukumnya kalau ditanya ketika ulama terjun ke situ? Yang pertama kita jawab, secara umum politik ini kan untuk mengurus negara, untuk mengurus rakyat. Berdasarkan niat yang baik, maka hukumnya itu kalau bukan wajib sunnah. Tetapi kalau niatnya tidak baik, maka hukumnya haram. Kalau misalkan ditanyakan, misalkan ya saya misalkan terjun ke dalam dunia politik untuk menjabat legislatif, jadi anggota DPR, ketua DPR sebaiknya. Kalau bertujuan untuk mendalimi rakyat, itu hukumnya haram. Tetapi kalau tujuan kita yang baik, yang tulus, untuk membumikan keadilan, untuk membuat undang-undang yang mensupport Islam, untuk merumuskan undang-undang yang mendukung Islam, untuk mensejahterakan rakyat, maka itu sunnah. Itu diberi faedah oleh Allah. Maka tadi kata hadis Nabi yang tadi kita sampaikan di awal, keadilan seorang pemimpin dalam satu hari saja, itu lebih Allah cinta daripada ibadah 70 tahun. Maka ini yang harus kita prospek dari sekarang, ya, kepada segenap generasi-generasi Islam. Kita tanamkan ideologi yang benar kepada mereka tentang perpolitikan. Itu urusan kehidupan, urusan mengurus orang banyak, mengurus bangsa dan negara. Kalau berniat untuk keadilan, itu sungguh sangat luar biasa. Tetapi kalau untuk kezaliman, untuk korupsi dan sebagainya, itu malapetaka yang besar. Yang akan didapatkannya baik di dunia ataupun di yaumil akhirah. Makanya sikap para pemimpin, para pemegang pemerintahan ini mencerminkan juga kepada para rakyat sebenarnya. Maka yang harus berada di situ ya orang-orang yang baik, yang jujur. Yang jujur. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab beliau bahwa tabiat rakyat, natijah, itu hasil dari tabiat para pemimpin. Itu kata beliau dalam kitab Tibril Masbuk fi Nasatil Muluk. Artinya karakteristik perilaku rakyat itu adalah natijah, hasil dari perilaku para pemimpin. Imam Al-Ghazali menyebutkan pada masa Bani Umayyah ada pemimpin yang bernama Al-Walid. Beliau karakternya, perilakunya fokus, pemikirannya dikonsentrasikan pada membangun gedung-gedung besar. Maka juga pada ketika itu para rakyatnya juga berlomba-lomba membuat rumah yang mewah. Lalu Imam Al-Ghazali menyebutkan pada masa Bani Umayyah juga ada seorang pemimpin yang bernama, kalau tidak salah, Sulaiman. Beliau dalam karakteristik kepemimpinannya mengutamakan makanan yang lezat, yang indah. Maka rakyat yang dipimpin ketika itu berkarakter seperti itu. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, Mas Aceh Muno, rakyat watenyan sering daya mangan, orangnya bukan ragun, orangnya bukan masak. Ya karena karakter pemimpin saat itu seperti itu. Karakter para pemimpin saat itu mengutamakan makanan, kelezatan, kan?
Jadi masyarakat orangnya lagi ada yang perumpamaan nyo bukan ragu nyo. Ya. Lalu Imam Al-Ghazali menyebutkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Iya. karakter beliau yaitu sering tilawatul Quran, baca Quran, beribadah. Ini juga turun karakter ini kepada masyarakat, kepada rakyatnya, yaitu rakyat yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz ketika itu karakternya seperti karakternya Umar bin Abdul Aziz. Sering baca Al-Quran dan beribadah. Makanya di ketika dunia pemerintahan ini diisi oleh pribadi-pribadi yang baik, yang soleh, ini akan mencerminkan juga kepada para rakyat. Akan dicontohkan mereka oleh rakyat dengan contoh pemimpinnya itu. Iya. Kalau karakter soleh, ya insya Allah akan turun ke soleh kepada rakyat. Tetapi kalau karakter koruptor, rakyatnya kasih pencuri. Iya. Ini ya siapa saja tidak ada salah. Jadi semua harus sesuai tatanan keilmuan lah. Iya. Artinya Islam kita garis bawahi memandang dunia politik ini bukanlah hal yang tabu. Bukanlah Tapi hal ini yang adalah harus berjalan seirama. senada seirama. Senada seirama. Oh iya, Tungku. Tungku katakan tadi rakyat ini adalah natijah dari pemimpinnya. Ya, karakter rakyat. Karakter rakyatnya Ya, natijah. tabian rakyat. Tabiannya. Tabian rakyat. Ya. Sekarang sangat sulit untuk mendapatkan seorang pemimpin yang adil, yang bijaksana. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat kasus pihak yang berwajib itu tidak menangani kasus-kasus orang kecil, baru ditangani ketika sudah viral. Sebelum viral tidak ditangani. Nanti waktu mungkin ketika hampir adanya pemilu lagi misalnya kan, bagaimana kita harus memilih pemimpin yang baik? Bahkan saya pernah mendengar begini, Tungku, pemimpin itu sebenarnya hasil daripada rakyat. Jika rakyatnya baik, maka pemimpinnya baik. Bukankah tidak sebaliknya dari Tungku katakan tadi? Ya betul. Yang pertama begini. Yang pertama, pemilih dari rakyat sendiri juga menjadi penentu pimpinan yang akan memimpin sebuah negara. Iya. Karena kita negara kita ya sistem demokrasi dari rakyat ya untuk rakyat. Kan begitu istilahnya. Artinya pemimpin yang pilih ya kita, dipimpin ya kita juga. Makanya di sini juga perlu ada edukasi yang baik dalam hal memilih pemimpin kita sendiri. Ya kalau kita berbicara kesempurnaan total ya tidak ada. Semua kita baik itu pemimpin bahkan dalam ruang lingkup keluarga sendiri tetap ada satu dua kekurangan. Ya tapi kira-kira lihat kekurangan lah. Ya betul. Jadi dalam hal kenegaraan juga seperti itu. Kalau berbicara dengan bagaimana ciri-ciri yang dipilih, makanya di sini saya katakan tadi harus ada edukasi yang baik, edukasi yang diinginkan oleh Islam apa? Yaitu setiap pemilih kita masyarakat harus ada pengetahuan tentang memilih calon pemimpin. Ya tajak ulama lah, kuraceh kemudian. Tajak ulama tabu datanya. Kiban pemimpin yang diinginkan oleh Islam. Kadang-kadang juga kita tidak bisa menyalahkan si pemilih, tidak bisa menyalahkan masyarakat. Tetapi ya karena kadang-kadang ilmu belum tersampaikan kepada mereka. Kiban nilai yang diinginkan oleh agama tentang pemimpin kiban. Mungkin harus ada edukasi yang matang, ya, artinya dari rakyat sendiri harus ada kemauan untuk mengetahui hal seperti ini. Ya tajabul lah para ulama katanya kan kiban yang diinginkan oleh Islam pemimpin yang kiban. Kenapa kan? Karena itu akan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita sendiri ketika tak pilih kan lagi yang geyul agama, maka yang masalah ya benar. Jangan sampai menjauhi ulama nanti. Apakah Rasulullah juga berpolitik, Tunggu? Ya, kalau berbicara atas dasar pengertian tadi, politik adalah segenap tindakan menyangkut dengan pemerintahan. Artinya secara umum adalah buat danyo dalam mengurus rakyat. Ya, Rasul mengurus rakyat. Rasul mengurus
Islam juga mengurus rakyat. Nah, artinya beliau memadukan dua hal ini. Ya, untuk masa sekarang, walaupun kita sudah tidak bisa sesempurna yang seperti dipraktekkan oleh Rasulullah, tetapi setidaknya kita mengikuti jalan beliau dalam hal ini. Dalam beragama kita mengikuti jalan beliau, dalam kepemimpinan, dalam kenegaraan juga kita harus mengikuti jalan Beliau jalan juga. Ya, oke. Ini yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan antara negara dengan agama. Tapi ini harus berjalan ya seperti tadi seirama dan senada. Iya. Akhir-akhir ini kita diviralkan oleh seorang yang katanya melakukan moderasi beragama. Ya. Tapi nyatanya apabila kita melihat hakikatnya, mereka oknum-oknum itu ingin memisahkan antara Islam dengan politik. Ya. Intinya mereka ingin membuat negara yang liberal, negara yang sekular. Ya. Itu sangat banyak akhir-akhir ini, bahkan sangat diangkat di media. Itu bagaimana pandangan Tungku? Ya, kita tetap pada norma yang sudah ditetapkan oleh agama, bahwa Islam ini adalah universal. Luas. Islam tidak hanya mengurus hubungan seorang manusia dengan pencipta. Islam juga mengurus hubungan antar manusia dengan sesama manusia. Artinya hablum minallah itu diurus oleh Islam. Hablum minan nas itu juga diatur oleh Islam. Artinya berbicara Islam tidak hanya berbicara beribadah kepada Allah. Berbicara Islam itu luas. Berbicara beribadah dengan Allah dan juga berbicara bagaimana kita membangun kehidupan antar sesama dalam sebuah bangsa, dalam sebuah negara. Ketika ini dipisahkan, maka ada sesuatu yang sudah cacat. Ketika kita hanya berbicara Islam khusus dalam hubungan hablum minallah, khusus dalam hal berkaitan seseorang dengan sang pencipta, maka ini sudah cacat. Bahwa Islam juga ada sayap satu lagi yang membahas bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan sesama, seseorang itu berinteraksi dalam sebuah tatanan kebangsaan dan kenegaraan. Maka tidak boleh kita pisahkan dua hal ini. Seperti kata Imam Al-Ghazali tadi, bahwa agama dan kepemimpinan itulah bagaikan dua anak kembar yang tidak boleh kita katakan ini dengan si ini itu beda-beda sangat sehingga harus kita pisahkan. Tidak boleh. Mereka itu sama. Kepemimpinan agama itu sama, berjalan seirama. Tugas pemimpin, tugas negara, pemerintah ya mengayomi rakyat, ya menjaga agama dari hal-hal yang tidak baik. Misalkan ada orang yang ingin membawa kekufuran, kesesatan, ya dijaga oleh pemerintah dengan maksimal seperti itu. Iya. Berarti politik ini tidak bisa dipisahkan dengan agama, berjalan seiringan. Jadi kebanyakan hari ini orang-orang salah di dalam memahami hal itu, Tungku. Jadi misalnya malas ataupun sangat anti terjun ke dunia perpolitikan ataupun dunia yang semacamnya lah. Kenapa? Karena ada ceramah hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, ataupun mencintai dunia itu modalnya segala kesalahan. Pangkal seluruh kesalahan. Turun ke sana berarti mencintai dunia. Bukankah begitu, Tungku? Yang pertama begini, hubbud dunia ini jangan kita pelintir maknanya. Artinya hubbud dunia ini ketika dikhususkan kepada orang-orang yang turun dalam dunia pemerintahan ini salah. Karena hubbud dunia ini juga kadang-kadang bisa ada. Jadi ketika kita menjadi rakyat biasa, hidup menyendiri di pegunungan, kadang kita juga hubbud dunia. Artinya ini adalah berbicara masalah hati. Hubbud dunia ini berbicara masalah hati yang kadang-kadang tidak ada ciri-ciri khusus dari penampilan, di mana dia tinggal, apa pekerjaannya, bagaimana kehidupannya sehari-hari. Karena ini menyangkut dengan sikap kalbu seseorang. Makanya tidak boleh kita langsung menjustis, si Pulin telah terjun ke dunia politik, berarti dia hubbud dunia. Tidak seperti itu. Kadang-kadang kita yang tidak ke dunia politik, kadang
kita hubbud dunia. Kembali seperti yang Tunggu katakan tadi, niatnya. Ya, itu. Jika niat baik maka Allah berikan pahala, jika buruk kalau niatnya terjun ke situ untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyat, maka itu bukan hubbud dunia, itu hubbul akhirah. iya, mencintai akhirat. Ya, Iya. begitu. Ya, Tunggu. Jadi kalau kita membaca sejarah, kan ada seorang orientalis, namanya Sunok Hugronje. Dia bernama lain Abdul Ghafur. Nama samarannya Abdul Ghafur. Beliau ini pernah menjadi seorang ulama di Aceh dulu. Tapi sebenarnya hanya berkedok ulama. Jadi beliau juga salah seorang yang mematikan politik di dalam Islam. Jadi sebenarnya Tunggu, bagaimana pandangan Tungku jika ada tokoh-tokoh yang nampaknya beliau seorang yang alim, tapi terjun ke dunia politik, sama juga dengan tikus-tikus berdasi yang ada di kantor nantinya ujung-ujungnya. Tapi niatnya baik, ketika turun ke sana udah menjadi seperti mereka, bagian daripada mereka. Itu bagaimana? Apakah tidak perlu turun sama sekali? Karena nanti ujung-ujungnya begitu juga. Ya, yang pertama kita manusia tidak bisa memastikan untuk kedepannya kita apakah muti ataupun asi. Ini jangankan kita berbicara kepada orang lain, untuk diri kita sendiri saja ini tidak ada jaminan. Di saat sekarang kita taat, apakah ke depan juga masih taat? Di saat sekarang kita bermaksiat, apakah ini akan untuk selamanya? Ini tidak ada jaminan. Cuman kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayah untuk sekarang dan kedepannya. Kalau sekarang sudah dalam ketaatan, kita minta kepada Allah semoga ketaatan ini bukan menjadi malapetaka, tetapi ketaatan ini juga bermanfaat dan akan berlanjut sampai ke depan. Kalau sekarang kita maksiat, ya kita bertobat kepada Allah, kita minta kepada Allah agar kita menjadi hamba yang taat untuk kedepannya. Nah, ketika seseorang terjun dalam sebuah pekerjaan, apakah itu pekerjaan yang non politik ataupun politik, untuk kedepannya dia bagaimana, ini tidak ada yang bisa memastikan. Cuman ya di sini ya untuk sikap antusias ya secara pribadi. Ketika kita terjun dalam sebuah pekerjaan, jangan sampai dengan lingkungan di situ bisa merubah karakter kita yang baik. Baik lagi muno, lagi istilah haji, taco bate dapat solang kulah. Nyan kan kriu kulah kan? Kulah ipilimi ya itu baik lagi nyan lah. Artinya ketika kita masuk ke dalam sebuah lingkungan, jangan sampai lingkungan tersebut kalau tidak baik bisa menggilas kita juga menjadi tidak baik. Ini harus ada ya pemantapan dari pribadi seseorang, apakah itu ilmunya, akhlak dan sebagainya lah. Agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Ya belage pedakun ikan di lautan. Ya, ikan lautan. Artinya dia tidak terpengaruh dengan lingkungan, asinnya air laut itu. Wate tapu rumah dadagu dapat busirasi. Kan? Benar. Artinya benar lah kira-kira memang lingkungan agot. Kalau memang lingkungan tidak baik, jangan sampai lingkungan itu juga akan mempengaruhi diri kita. Itu perlu ya, setiap pribadi harus ada ya pondasi-pondasi akhlak, ilmu terhadap hal demikian. Jadi Tungku, apa tujuan di dalam berpolitik selain untuk meraih kekuasaan? Terima kasih. Tujuan dalam berpolitik selain meraih kekuasaan itu dua. Yang pertama, untuk membantu agamanya Allah. Yang kedua, untuk beribadah kepada Allah melalui mengurus rakyat yang banyak. Itu dua tujuan yang sangat-sangat mulia. Ini perlu dicatat oleh seluruh pendengar bahwa ketika kita terjun ke dalam dunia politik, bukan hanya untuk meraih kepemimpinan, kekuasaan, tetapi ada dua tujuan yang sangat mulia, bahkan sangat-sangat diberi pahala yang banyak oleh Allah, yaitu yang pertama untuk menjaga agamanya Allah, untuk membantu agamanya Allah. Yang kedua untuk beribadah kepada Allah melalui
mengurus rakyat yang banyak. Ketika dua tujuan ini terpatri dalam jiwa ataupun pribadi para umara ataupun yang ingin mencalonkan diri menjadi umara, maka insya Allah dengan segenap tindak tanduknya dalam dunia pemerintahan, dia akan membawa angin segar kepada masyarakat, juga akan membawa angin yang segar kepada agama. Dan insya Allah dengan pemimpin yang jujur dan adil, yang mementingkan nilai-nilai Islam, insya Allah dia akan dipertempatkan oleh Allah di dalam surga. Tetapi sebaliknya, jika seorang pemimpin yang tidak adil dan tidak jujur, yang terus mendolimi rakyat, ini ancamannya adalah akan dimasukkan dalam nerakanya Allah. Maka untuk siapa saja, bahkan kadang-kadang nanti ya kita sendiri kalau terjun dalam dunia perpolitikan, maka hendaknya dua tujuan yang mulia ini ya disiapkan, diingat baik-baik, menjadi hal yang mendarah daging bagi kita semua, terpatri dalam hati, agar bisa kita implementasikan di saat kita memimpin ataupun menjabat dalam dunia pemerintahan. Iya. Apakah ada pesan-pesan terakhir dari Tunku tentang tema kita kali ini? Ya, di akhir perjumpaan kita pada sore berbahagia ini, saya sedikit saya menyampaikan sebuah kisah yang sangat membangkitkan, yang bisa membangkitkan kesadaran kita dalam dunia politik tentang keadilan. Mungkin ini juga pernah kita dengar bahwa seorang khalifah yang sangat taat, yang sangat soleh, yaitu Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah, pemimpin agung, di saat beliau di rumah bersama keluarga, ada anak beliau yang ingin berdiskusi dengan beliau. Beliau tanya, apakah ini menyangkut dengan pemerintahan ataupun menyangkut dengan pribadi kekeluargaan. Ketika anaknya beliau menjawab bahwa ini menyangkut dengan pribadi kita, maka beliau menyuruh anaknya untuk mematikan listrik, kalau kita sekarang menyuruh memadamkan lampu yang minyaknya ini adalah bersumber dari kas negara. Artinya ini salah satu contoh tauladan yang baik ketika seorang pemimpin yang menjalankan pemerintahannya dengan penuh keadilan dan dengan penuh kejujuran, sehingga hal-hal yang menyangkut dengan pribadi dan keluarga tidak beliau bawa dalam pemerintahan. Bahkan uang yang dipakai dari kas negara beliau tidak gunakan untuk kepentingan pribadi beliau. Maka kalau kita semua mau mencermati hal ini, kita terjun dalam dunia perpolitikan, kita masuk dalam lembaga legislatif, kita masuk dalam lembaga eksekutif, dengan segenap kemampuan kita untuk membantu Islam, untuk membantu agama, membantu masyarakat, dan mempraktekkan keadilan, kejujuran, insyaallah ini semua akan mendapat balasan dari Allah di yaumil akhirah. Iya. Demikian. Ya, pemirsa Mudi Podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa Anda telah menemani kami di sini selama 60 menit lamanya, dan sudah sampai kita di penghujung acara ini. Jadi saya selaku host pada edisi kali ini ingin pamit undur diri dari hadapan pemirsa sekalian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.